Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi. Ada 3 syarat bunyi dapat didengar. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, memiliki medium. Dan yang ketiga, jika memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya, klasifikasi gelombang bunyi. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah infrasonik. Infrasonik ialah bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ialah audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga ialah ultrasonik. Ultrasonik ini ialah bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Medium rambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Mengapa ya bisa begitu? Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Pada tabel ini merupakan data kecepatan bunyi dalam berbagai zat pada suhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang per satuan waktu dibanding bidang luasan rambat. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter kuadrat. Persamaan intensitas bunyi dinotasikan dengan I sama dengan P dibagi dengan A, di mana P tersebut adalah daya sumber bunyi, sedangkan A itu adalah luasan area. Taraf intensitas bunyi merupakan tingkat kebisingan dengan rumusan TI atau taraf intensitas sama dengan 10 log I intensitas per I0 atau intensitas ambang pendengar. Sumber-sumber bunyi berasal dari setiap benda yang bergetar. Getaran menghasilkan gelombang. Nah, jadi kita dapat mengetahui kecepatan gelombang tersebut. Persamaan kecepatan gelombang dinotasikan dengan V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Di mana lambda itu artinya adalah panjang gelombang, sedangkan F itu frekuensi gelombang. Sedangkan persamaan kecepatan gelombang senar atau dawai dan pipa dinotasikan dengan V sama dengan akar dari F dikali dengan L per M. Dengan keterangan F itu adalah tekanan tali senar atau dawai, L itu panjang tali senar atau dawai, dan M adalah massa senar atau dawai. Nah, berikut nada-nada yang dihasilkan dari sumber-sumber bunyi. Yang pertama, senar atau dawai. Yang kedua, pipa organa terbuka. Dan yang ketiga, pipa organa tertutup. Selanjutnya ialah ciri khas gelombang bunyi. Kita memiliki 6 ciri khas gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Yang kedua, refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, difraksi atau pelenturan. Yang keempat, interferensi atau perpaduan. Yang kelima, efek Doppler. Dan yang keenam, pelayangan
gelombang. Refleksi atau pemantulan. Pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu yang pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Sedangkan yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Dan di sini ada gambar dari penjelasan tersebut. Refraksi atau pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah sin I dibagi dengan sin R sama dengan lambda 1 dibagi dengan lambda 2 sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi dengan N2 sama dengan N2 dikali 1. Dengan keterangan I itu adalah sudut datang gelombang. R itu sudut bias gelombang, lambda 1 itu adalah panjang gelombang 1, lambda 2 adalah panjang gelombang 2, V1 adalah panjang gelombang 1, V2 adalah panjang gelombang 2. Interferensi gelombang. Interferensi gelombang ini sama dengan bisa disebut dengan perpaduan gelombang. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif dan destruktif. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang, sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Dan di sini ada rumus dari efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V di plus minus Vr dikali dengan Vs. Vp itu sama dengan frekuensi pendengar, Vs itu sama dengan Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, V itu adalah cepat rambat bunyi, Vp itu kecepatan pendengar, dan Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Nah, selanjutnya persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin, yaitu dengan rumus Fp sama dengan V plus minus Vw dikali dengan Vp dibagi V plus minus Vw dikali dengan Vs dikali dengan Fs. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai positif. Jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs bernilai positif. Jika arah angin searah dengan arah rambat bunyi, maka Vw bernilai positif. Dan yang terakhir ialah pelayangan gelombang. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif dan destruktif yang disebut dengan layangan. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus VL sama dengan nilai mutlak dari F1 dikurang dengan F2. VL itu sama dengan frekuensi layangan bunyi, V1 dan V2 itu ialah frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Selanjutnya yang kita bahas ialah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah teknologi sonar. Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera, berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Sedangkan pada kendaraan mobil dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil dan bisa sebagai pengukur kedalaman laut. Jadi sonar untuk pengukur kedalaman laut itu diletakkan di bawah kapal. Jadi teman-teman, prinsip kerja sonar adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Jadi, sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut dengan transmitter atau emitter dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut dengan sensor atau receiver. Dan yang kedua ialah ultrasonografi atau USG.
Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG itu memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Nah, jadi prinsip kerja dari ultrasonografi ini atau USG itu menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer yang ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Dan yang ketiga ialah ekokardiogram. Jadi, ekokardiogram ini adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Dan kita akan mengetahui nih bagaimana cara menghitung cepat rambat bunyi. Rumus dari cepat rambat bunyi itu adalah V sama dengan S dibagi dengan T. V itu keterangannya ialah cepat rambat bunyi, S itu adalah jarak tempuh, dan T itu adalah waktu. Oke, jadi yang pertama yang kita akan bahas ini adalah melalui zat padat. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambatan zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan benda-benda yang lain. Rumus dari menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut. Yaitu rumusnya adalah V sama dengan akar dari E per rho. Jadi V itu sama dengan cepat rambat bunyi. E besar itu modulus Young dan rho itu adalah massa jenis. Jadi yang belum tahu, modulus Young atau E besar tadi itu ialah merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Dan yang kedua adalah melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan yang lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. Rumusnya ialah V sama dengan akar dari B besar dibagi dengan rho. V tadi adalah cepat rambat bunyi, B besar itu adalah modulus bulk, dan rho itu adalah massa jenis yang satuannya itu kilogram per meter kubik. Jadi kalau kalian belum tahu modulus bulk itu apa, nah modulus bulk itu merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Nah, dan yang ketiga itu melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya itu V sama dengan akar dari Y atau konstanta Laplace dikali dengan RT per M. Sekian penjelasan singkat mengenai gelombang bunyi dari saya. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.